almarhum Martin Sampe. Nama Martin Sampe. Mereka, tapi kasihmu cukup. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam perkataan-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih ya Bapak, seluruh keluarga, seluruh jemaat juga Tuhan berkati, bahkan tempat yang kami gunakan ini Tuhan kuasai dan Tuhan berkati, sehingga hati kami suku terarah hanya kepada dan ibadah kami berkenan. Terima kasih ya Bapak, kami selalu menyerahkan pelayanan siang kepada Yesus Kristus. Pertama untuk melepaskan suami, ayah, kakek, saudara, dan kekasih kita, Bapak Martin Sampe. Dan susunan acara kita pada siang hari ini adalah, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum
Kemudian kita mendengarkan ungkapan bela sungkawa dan ucapan terima kasih. Setelah itu kita akan masuk dalam ibadah yang pertama di tempat ini dan selanjutnya di tempat pemakaman. Daftar riwayat hidup almarhum Martin Sampe. Nama Martin Sampe, tempat tanggal lahir Tator 2 Januari tahun 1952. Almarhum merupakan anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Rasiman almarhum dan Banne almarhumah, yaitu almarhum Sakius Sesa, almarhumah Berta Belo, yang ketiga Yunus Ruru Rasina, yang keempat almarhum Martin Sampe sendiri. 5 Maria Tiku, 6 almarhum Luther Tambaro. Almarhum menikah dengan Deborah Minggu dan dikaruniai 8 anak, 3 orang putra dan 5 orang putri, dan mempunyai 6 orang menantu. Anaknya terdiri dari Mary Sampe, Idrus Sampe, Rita Sampe, Agustina Sampe, Berta Sampe, Magdalena Samanda, Octavianus Sampe, Natalis Sampe, dan dikaruniai dengan 13 orang cucu. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Patramas Kendari pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat jalan suami, ayah, mertua, om yang tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Saya ada urusan tadi di kantor wali kota, tidak sempat ganti pakaian, mendampingi panitia pembangunan gereja Immanuel itu rapat bersama dengan tim teknis. Jadi dari kantor langsung di sini, karena itu apa adanya saya hadir dan tiba disuruh mewakili. Yang kami hormati dan kekasih dalam studio bersama dengan pemangku duka lainnya, Bapak Ibu dan jemaat yang saya tidak dapat satu persatu karena saya lihat ya kita sudah mulai bergerak karena panas, cuacanya memang agak panas. Karena itu seluruh tidak berlepasan jenazah yang kami hormati, pertama-tama dalam suasana duka di tempat ini, dan mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan bukan karena kematian, tetapi karena perkenan Tuhan bagi kita semua. Kita masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan untuk datang bersama-sama dengan keluarga adalah bagian dari keluarga besar jemaat Immanuel yang sampai saat ini tercatat 412 kepala keluarga. Beliau bersama dengan seluruh keluarga dan salah satu anak almarhum adalah teman sekerja kami dalam arak-arakan pelayanan, Ibu Diaken Nita Sampe. Karena itu peristiwa duka ini adalah bagian dari kedukaan keluarga besar jemaat Immanuel. Kita tahu bersama bahwa 4 malam berturut-turut
sudah diadakan ibadah penghiburan melalui pemberitaan firman Allah yang di dalamnya juga diisi dengan paduan suara vokal grup dan suasana. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kondisi ini kita diberikan untuk memungkinkan kita melaksanakan seluruh rangkaian dalam rangka kedukaan di tempat ini. Sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Immanuel, kami tidak menyatakan turut berduka cita, tetapi kami menyatakan bahwa duka ini adalah bagian duka dari seluruh keluarga. Pemberitaan firman Allah dengan berbagai acara-acara yang dilaksanakan menjadi sumber kekuatan untuk memberikan pengharapan kepada seluruh keluarga besar. Khususnya yang kami kasih Ibu Deborah bersama dengan anak-anak mantu tadi. Memang yang pasti bahwa setiap ada kematian pasti membawa duka yang sangat mendalam. Tetapi kita yakini bersama bahwa saat ini keluarga sudah berusaha, tetapi itu kehendak Tuhan yang terjadi. Doa harapan oleh jemaat digabungkan dengan Tuhan dengan cara lain. Ia tidak ditemukan secara fisik dari penyakit, tetapi ia tetap dari segala penderitaan yang dialami. Kata firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 13, dan aku dengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, sudah beristirahat total, menikmati kedamaian bersama Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan diselamatkan. Karena itu, sekali lagi atas nama keluarga besar Jemaat Immanuel menyatakan duka yang sangat mendalam, dan bahagian ini adalah duka kami bersama. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan ibadah, termasuk vokal grup, paduan suara dari berbagai denominasi gereja, dari kerukunan keluarga, dan dari persekutuan lain. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dari Gemsutra Jemaat Hebron yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam kedua ya. Ketiga ini menjadi anggota Jemaat Immanuel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya kalau saya bicara di atas 1 jam, tetapi karena lihat sudah kipas-kipas semua, saya akhiri. Sekali lagi terima kasih dan shalom. Mewakili keluarga besar yang berduka cita, ucapan terima kasih keluarga akan disampaikan oleh Bapak AKBP Purnawirawan Polisi Julius Fabia SH. Saudara saya, Mama Mary atau Bapak Ibu Deborah, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ungkapan hati atau ungkapan terima kasih kepada kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang hadir, dan Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan, yang juga tidak saya sebut satu. Izinkan saya, Bapak Ibu, untuk mengajak kita semua sekalian
untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas kasih dan anugerahnya yang tidak terbatas yang senantiasa diberikan kepada kita di ibadah pemakaman almarhum saudara kami Bapak Martin Sampe, bagi saudara almarhum, bagi anak dan cucu almarhum. Namun di balik itu Bapak Ibu, kepergian saudara kami, suami, ayah dan kakek yang tercinta, memenuhi panggilan Bapa di surga, meninggalkan banyak kenangan bagi kami keluarga. Kalau orang bijak mengatakan bahwa setiap orang terdapat naluri yang terpendam, yaitu perjuangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua kekasih kita tadi malam, Pak Yohanes Tepo, bahwa almarhum adalah seperjuangan dengan beliau pada tahun 70-an. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita boleh bayangkan almarhum semasa hidupnya memiliki seorang istri dan 8 orang anak. Betapa kerasnya kehidupan yang dihadapi, menghidupi istri dan anak-anak. Saya sendiri mempunyai 2 orang anak, rasanya sangat berat, apalagi 8 orang anak. Dan di rumah tangga sehebat. Bapak Ibu dan perkampungan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Jemaat Immanuel bersama dengan Majelis. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita bersama dengan segenap keluarga yang berduka. Kita akan memasuki ibadah pelepasan dan pemakaman yang akan berlangsung di 2 tempat di rumah ini dan di pemakaman, dengan panduan tata ibadah dalam halaman 10 sampai halaman 11 dan halaman 13 di pemakaman. Untuk memulai ibadah ini, saya persilakan berdiri. Mari masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dengan masing-masing mengambil saat teduh. Selesai. Kita mengawali ibadah kita pada siang hari ini dengan nyanyian nomor 12. Tuhan saja
ibadah ini. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25, itulah nats pembimbing kita saat ini. Jemaat disilahkan duduk kembali. Hatimu tenang dan teguhkan hatimu tenang, tenang, teguhkan hatimu. Mari dua. Meski berat tanggunganmu, kendati jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu. Yang kini dibutuhkan oleh keluarga kami yang berduka di tempat ini. Berikan hati yang tenang dan kekuatan dan penopang, karena kami meyakini firman-Mu itu teguh dan tidak tergoyahkan oleh apapun, termasuk duka cita. Dipersiapkan kami semua dan layakkan hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar, yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku. Aku telah memilih Engkau dan tidak menolak Engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya mengambil ayatnya yang ke-10 menjadi nats kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan tema yang akan menjadi perenungan kita bersama, berpaut pada pelindung sejati. Berpaut pada pelindung sejati. Segenap keluarga dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekiranya Bapak Ibu Saudara sedang bepergian, lalu tiba-tiba menghadapi satu situasi yang tidak pernah kita duga, ada bahaya yang mengintai, cemas atau gelisah kira-kira, atau bilang tidak apa-apa Ci. Kita bepergian dalam satu perjalanan menuju ke satu tempat, tiba-tiba dalam perjalanan itu kita menghadapi bahaya
yang tidak pernah kita bayangkan. Cemas atau gelisah? Cemas? Pak Pendeta hanya senyum-senyum. Yang pasti kita cemas. Lalu dalam keadaan itu, apakah saudara dan saya, apakah kita akan pasrah dengan keadaan? Apa bangmu tadi? Terserah bangmu. Atau tinggal saja di tempat itu, apa saja yang terjadi? Pasrah? Pasti tidak. Kalau gelisah ya, takut iya. Tapi pasrah pasti tidak. Setiap kita akan mencari perlindungan yang akan memberikan kepada kita rasa nyaman untuk menghadapi bahaya itu. Saudara-saudara, siapapun kita. Nah, saudara-saudara, Yesaya pasal 41. Jika kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, itu berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa ditantang untuk mempertunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan, bahwa setiap mereka memiliki hikmat, bahwa setiap mereka memiliki pengetahuan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang berupaya menaklukkan mereka. Namun pada kenyataannya, bahwa andalan mereka berupa pedang, panah, atau kereta perang yang diandalkan dalam peperangan, ternyata tidak membuat mereka bertahan. Bahkan kalau kita baca pasal 41 ayat 2 berkata, semua itu justru membuat mereka sendiri seperti debu, bahkan seperti jerami yang tertiup angin. Bayangkan, ada kereta perang, ada kuda, ada perlengkapan yang sudah sangat diandalkan. Tetapi mereka yang berlindung pada kereta, mereka yang berlindung pada pedang, mereka yang mengandalkan senjata, dikatakan bagaikan debu, bagaikan jerami yang justru tertiup oleh angin. Dengan keahlian berperang sekalipun, bahkan dengan kelengkapan perang yang tidak diragukan oleh mata manusia, sekali lagi tidak akan mampu menggagalkan maksud Allah, tidak akan mampu menandingi kuasa Allah, topangan dan perlindungan Allah, kekuatan yang datang dari Allah sendiri. Karena itu orang-orang yang berlindung pada Allah memang dalam banyak hal kekuatan dan jalan-jalannya seringkali tersembunyi kita. Selamat jalan kekasih kami, Bapak Martin Sampai. Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan orang-orang tercinta, istri terkasih, anak-anak, dan rumpun keluarga besar. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Tak bisa biarkan kami bela tampilkan tonton kami urut hatimu lewati setiap persoalan.
berkat-Mu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Apa yang kau alami kini mungkin tak kau tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan di hatinya. Terima kasih. Bagi kemuliaan nama Tuhan yang juga sekaligus menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua dan khususnya bagi segenap keluarga yang berduka, bahwa di dalam dan bersama Tuhan. Ada halaman 31. Tuhan janji, biar
tinggalkan dikau, bahkan tiada benda baik Tuhan. Meskipun beratku susah dan jelah, meski angin ribut dengan sukarnya, dan nyanyi meski di malam yang gelap, hai tidak pernah, tidak pernah lagi ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Bagian dari tanda kasih ketika Tuhan sudah mengizinkan menikmati kebersamaan selama bertahun-tahun lamanya. Tapi kami bersyukur kepadamu, firman-Mu pun menjaminkan kepada orang tua kami, bahkan kepada kami semua, kami bisa kehilangan untuk melangkah, melanjutkan kehidupan mereka, bahkan terlebih hari ini dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka menghantar orang tua kami terkasih ini ke tempat peristirahatannya untuk memenuhi janji firman-Mu bahwa tubuh kami akan kembali menjadi debu, tetapi napas hidup kami kembali kepada Allah yang telah menganugerahkannya kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang telah menolong semua anak-anak. Mereka berada di tempat yang jauh karena karya dan pengabdian mereka, tapi kasih-Mu cukup bagi mereka. Engkau telah menghantar mereka boleh ada, dan saat ini berkumpul bersama memakamkan orang yang sungguh mereka cintai, ayah terkasih ini. Bersyukur untuk seluruh keluarga yang juga boleh datang dari berbagai tempat, dari Makassar, dari Manado, dari Palu dan Toraja. Dari mana saja mereka datang, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Topangan-Mu meneguhkan mereka, sehingga mereka boleh duduk bersama, saling menguatkan, saling menghiburkan, untuk mengalami duka. Mereka adalah milik-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau pilih, dan yang telah Engkau panggil. Sehingga kami yakin Engkau pun tidak akan pernah terpisah dari kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk semua sidang penghiburan, untuk semua keluarga-keluarga dan kerukunan, untuk Kastor Kota Kendari dan sekitarnya, untuk tetangga dan kerabat, rekan-rekan sekerja, jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan selama beberapa hari sampai saat ini. Jika sebentar kami akan menghantar jenazah orang tua kami untuk dimakamkan, kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu untuk ibadah yang akan berlangsung di pemakaman, tapi juga ibadah syukur yang akan kembali dilaksanakan di tempat ini. Perkenankan kami berdoa kepada-Mu, bersyukur untuk perkenan-Mu bagi segenap keluarga yang boleh datang dari Palu dan Toraja, boleh bersama-sama menghantar orang yang sungguh mereka cintai dan kasih dalam peristirahatan
Tuhannya hari ini melalui pemakaman. Dan setelah selesai di pemakaman, keluarga dari Palu dan Toraja ada yang berencana untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Palu dan Toraja. Topang mereka dalam kuat-Mu Tuhan, tuntun dalam hikmat-Mu, dianugerahkan kepada mereka kuat dan sehat untuk menempuh perjalanan mereka kembali ke Palu dan Toraja, supaya menjadi sarana dalam tangan-Mu, di mana seluruh perjalanan mereka boleh berjalan dalam tuntunan penyertaan dan kasih-Mu, dan mereka boleh tiba dengan penuh selamat dan sukacita untuk melanjutkan seluruh tanggung jawab pengabdian masing-masing mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi kekasih kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta Rantau Siregar, yang sejak dari tadi malam sampai hari ini kurang lebih Tuhan menolong datang. Tuhan, puji-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu kiranya menjadi tanda pengabdian kami bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepada-Mu. Kami telah menyatakan syukur kami sebagai bagian dari pelayanan diakonia kami dalam duka ini. Kami percaya Tuhan memberkati, dan kelangsungan hidup kami tahu ada dalam kecukupan. Dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikubur bersama-sama dengan Dia. Jangan itu apa juga pol-pol umum. Iya. Ya. Ngomong, jangan ngomong baut sekarang. Pakai bakar kayu. Ibu nggak salibnya tadi mulai. Oh, bunganya? Enggak, salibnya. Tadi saya bilang ada Ibu Deborah bersama anak-anak dan cucu, kita menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong dan memberkati perjalanan kita sampai ke tempat ini, dan kita telah meletakkan jenazah orang tua kita di tempat peristirahatannya di sini. Karena itu mari dengan penuh pengharapan kepada Tuhan kita bersama-sama masuk dalam ibadah, dan kita menyanyikan bersama 2 halaman 17. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang sorga yang baka, menyediakan tempatmu dan tempatku dalam rumah Bapakku.
dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dengar suara Yesus yang merdu. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang sorga yang baka. Dia pergi tempatku. Jangan kasih Tuhan yang setia. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia. Boleh masuk terang mulia. Agar kau pun boleh Dikasihi dan diberkati Tuhan. Biarkanlah dengan damai sejahtera kita meletakkan kekasih kita, almarhum Bapak Martin Sampe, di tempat peristirahatannya di sini. Karena menurut firman Tuhan, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi. Nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-7. Sebab itu kita menantikan saat pembebasan Allah. Sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus katakan dalam Injil Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari bersama-sama kita meresponi dengan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akhiri dengan menyanyikan bersama NKB 172 baitnya yang ketiga. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesal. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini, Juru Selamat dan Tuhanmu, Pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu, padanya persahabatan yang kekal, padanya persahabatan yang kekal. tolak kasih Tuhanmu setia. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, Agar kau pun boleh masuk terang mulia. agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku, Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Demikian seluruh rangkaian ibadah kita di tempat ini diserahkan kepada keluarga untuk melanjutkan acara selanjutnya. Ya, di mana dulu? Komando sasaran. Kan ke sana. Kan kita ya. Jangan terlalu anu situ lah. Baik. Panen nanti dia terpasang. Dibayar. Kamu kasih sendiri ya. Kaki muncul seperti itu. Jangan sampai Tanam dulu. Makan kak. Kayak komando ko Jonis, bayarin komando. Kan udah rata ya. Udah tapi dulu. Sudah. Gosor ke sini berarti. Tentara Jit. Berarti geser ke sini. Panjang kasih itu panjang? 5 cm kayaknya. Enggak apa-apa. Ini artinya kita atur. Ya, sudah Pak. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.